Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu kredit dilihat dari aspek hukum ya. Bahwa seperti diketahui pemberian kredit atau penyaluran dana kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi merupakan salah satu tugas pokok perbankan. Jadi perbankan memiliki tugas yang utama yakni berkaitan dengan penyaluran kredit. Kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Jadi dari pengertian kredit di sini kita terlihat bahwa adanya para pihak, yakni yang meminjamkan dalam hal ini bank dan pihak yang peminjam, di mana di dalam hubungan tersebut ada hak dan kewajiban yang mana peminjam memperoleh hak untuk memperoleh uang dari yang meminjamkan dan peminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya. Begitu juga dengan yang meminjamkan uang, dalam hal ini bank, memiliki hak atas bunga terhadap uang yang dipinjamkannya dengan adanya batas waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian itu sendiri. Perlu diketahui bahwa bank dalam memberikan kredit kepada nasabah tidak boleh asal saja, tetapi harus berprinsip pada kehati-hatian. Kenapa itu sangat penting? Karena pemberian kredit secara sembarangan atau asal-asalan lambat laun akan mempengaruhi kualitas portfolio dan berkurangnya laba bank itu sendiri. Hal-hal yang harus ditentukan dalam prinsip pemberian kredit yakni mengenal dengan prinsip 5C ya, yakni karakter atau watak kepribadian, yang kedua capacity, kemampuan, yang ketiga capital, modal, yang keempat condition of economic, kondisi perekonomian, yang kelima collateral, jaminan atau agunan. Bahwa prinsip 5C di atas apabila ditetapkan dengan sungguh-sungguh akan meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah. Dengan kata lain, penerapan prinsip 5C ini berbanding lurus dengan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Makin ketat prinsip 5C diterapkan, maka makin kecil kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Tetapi tentu saja itu sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap proses lambat atau tidak tumbuhnya bisnis. Yang mana apabila 5C ini diterapkan secara ketat, akan berkebalikan dengan bisnis yang menjadi lambat atau tidak tumbuh. Bagaimana hubungan antara risiko dan bisnis? Tadi sudah dijelaskan bahwa apabila 5C atau manajemen risiko tersebut diperketat, maka bisnis tidak tumbuh. Tetapi apabila manajemen 5C itu diterapkan secara longgar, kemungkinan bisnis akan tumbuh cepat, tetapi dengan risiko seperti tadi akan banyak kredit yang
Tentunya yang paling ideal adalah harus adanya keseimbangan antara risk dan bisnis, sehingga bisnis bisa berkembang tanpa adanya kredit. Yang harusnya lebih diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit bukanlah penyelesaian terhadap kredit bermasalah, tetapi bagaimana mencegah agar tidak terjadi kredit bermasalah. Jadi dalam hal ini berlaku ya, prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahan itu yang lebih diutamakan. Kredit bermasalah itu sendiri adalah keterlambatan melakukan pembayaran, bisa bentuk D plus 1, D plus 21 day, D plus 30, D plus 30, days past due to 30 day, atau 3D plus 60, days past due 30 until 60 day. NPL ini maksudnya non-performance loan, day past due 31 until 180. Beberapa sebab kenapa timbul kredit bermasalah itu bisa disebabkan dari berbagai sudut ya. Bisa dari faktor internal, ya ini menyangkut personality dari kreditur dan debitur. Bisa juga dari faktor eksternal ya, rugi, pilot, overmah, atau situasi ekonomi. Lalu yang jadi permasalahan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang harus diambil dalam rangka penanggulangan kredit bermasalah. Itu kita bisa memperbaiki dari rekrutmen SDM, tetap berpegang teguh pada kebiasaan kredit yang 5C di atas. Harus juga diperhatikan sistem pengambilan keputusan. Rekrutmen SDM bisa dilakukan dengan mencari tenaga profesional yang memiliki integritas yang tinggi dan tentu saja memiliki kompetensi di bidang perbankan. Hal ini bisa dengan meng-hiring local people, karena orientasi pemberian kredit mikro didasarkan pada pengetahuan pribadi yang detail akan karakter calon nasabah, sehingga dengan local people diharapkan itu bisa tercapai. Berpegang pada kebijakan kredit, tadi sudah disinggung bahwa kebijakan kredit yang ada dalam bank harus dijadikan pegangan dalam pengambilan keputusan, itu harus dipegang terus. Disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit yang diajukan harus didasarkan pada sistem pengambilan keputusan pemberian kredit itu lebih baik tidak dilakukan satu orang, tetapi minimal dilakukan oleh 2 orang. Hal ini tentu untuk meningkatkan check and balance ya, untuk meminimalisir kredit ini contoh sederhananya yang berwenang memutus kredit adalah kreditor officer, kredianalis, dan manajer kepala cabang. Masing-masing harus memberikan persetujuan kredit yang diajukan.